tadi kita dapat predikat middle income 2020 dengan akibat Amerika hentikan seluruh GSP segala macam itu. Jadi fasilitas-fasilitas yang seharusnya didapat oleh negara berkembang dihentikan. Tapi poin saya tadi yang ingin saya tanyakan, kan kita dapat status middle income karena kita masih tetap jualan komoditas itu, masih jualan fosil, bukan karena jualan otak gitu. Jadi sebetulnya disebut middle income semata-mata karena kita nggak berubah pola pembangunannya kan. Jadi kuras tambang segala macam, jual dalam bentuk raw, lalu dapat middle income. Jadi tetap ada soal bahwa kita tidak memilih untuk investasi otak. Tetap kita andalkan apa yang disediakan alam itu. Ada sedikit. Bagaimana kita periksa proses pemilihan anggota bupati dan sebagainya? Kan cukong, lahir cukong demokrasi. Kita sebut cukong demokrasi, oke, but why cukong demokrasi lahir, tumbuh, subur? Sistem adalah keliru. So tugas kita adalah what system should be better dibandingkan dengan cukong sistem tadi. Keinginan saya itu ya, kita ribut korupsi, but let's go deeper. The what, the why, the how of the corruption tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BWM, kembali kami hadir kali ini masih bersama program spesial seri kedua bersama Profesor Dr. Emil Salim. Tentunya bersama dengan narasumber yang selalu hadir dan tidak asing lagi yaitu Bung Rocky Gerung dan bersama Asok Piri dan Syahrani Rance. Tema yang akan diambil yaitu potensial masa depan berbasis keadaan sekarang. Selamat menyaksikan. Oke, pemirsa. Pemirsa, netizen, milenial terutama, saya untuk kedua kalinya menghubungi Pak Emil untuk menerangkan masa depan. Bukan masa depan Republik, tapi masa depan kita sebagai orang yang mencari keadilan, mencari kesetaraan, menginginkan kemajuan, sekaligus menginginkan alam dirawat gitu. Jadi saya tadi berbincang sedikit dengan Pak Emil, dalam 1 bulan ini Emil Salim dicari terus oleh mereka yang haus akan pengetahuan. Jadi seolah-olah ada semacam semangat revisiting Emil Salim ideas on sustainable development. Revisiting itu, bukan reinventing kan. Jadi saya mau teruskan, minggu lalu kita bicara tentang current issues dalam soal public policy dihubungkan dengan lingkungan. Sekarang kita mau coba mengintip masa depan. Kita bikin ekstrapolasi kalau keadaan semacam ini dengan COVID, itu artinya ada relasi-relasi sosial yang berubah itu. Karena COVID mengubah banyak pola hidup sekaligus pola bernegara tentu saja itu. Jadi apakah yang akan terjadi setelah COVID ini bisa dikendalikan itu? Terutama dalam soal ekonomi itu. Saya membaca banyak analis jurnal, orang mulai bicara tentang bukan lagi growth tapi degrowth, dalam upaya untuk menghentikan eksploitasi itu. Terakhir saya intip sedikit pikiran-pikiran Joseph Stiglitz yang berupaya untuk menerangkan bahwa kalau sistem ekonomi masih bertumbuh pada eksploitasi dan berorientasi growth, maka yang akan menang hanyalah mungkin 200 CEO dunia itu. Karena korporasi bayar mereka di Amerika itu 300 kali dari
pegawai paling rendah di satu korporasi, gaji CEO itu 300 kali itu. Dan Stiglitz bikin analisis bahwa kalau korporasi punya untung, dia nggak mungkin reinvestasi untuk hal-hal yang bersifat sosial. Karena harus bayar CEO yang besar-besar itu masuk akal aja. Nah, Pak Emil dulu menggagas satu ide yang radikal pada waktu itu, yaitu pembangunan berkelanjutan. Sustainable development tuh. Tapi di situ masih ada kata development. Dan orang menganggap bahwa itu adalah varian aja dari ekonomi mainstream tuh. Nah, sekarang mungkin setelah Pak Emil berhenti membuat kebijakan dan merencanakan kebijakan, ada semacam evaluasi bahwa orang mau cari yang sustain itu, yang bisa sustainable, bukan lagi development ya, tapi langsung pada justice, langsung pada equality itu. Jadi hal-hal itu yang saya kira baik kalau Pak Emil bikin semacam refleksi kecil secara akademis dengan pengalaman yang kaya, kontroversi waktu bikin ide sustainable development itu. Dengan satu pertanyaan, apakah the idea of sustainable development itu masih bisa sustainable? Jadi sustainability of the idea of sustainable development, kan itu yang kira-kira gangguan logiksnya di situ. Silakan Pak Emil. Baik. Pertama, dalam pembangunan, teori pembangunan mengenal tahap. Yep. Tahap pertama adalah bahwa kita lewati proses pendapatan rendah, low income. Kemudian naik kelas ke middle income, tetapi kelas rendah, low middle income. Untuk kemudian tahap berikut naik kelas lagi ke high middle income. Jadi dari low middle income ke high middle income. Maka dari high middle income baru naik kelas ke high income itu. Jadi seperti sekolah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan sebagainya. Begitu juga dalam pembangunan. Maka proses pembangunan itu adalah suatu proses. Dia bukan sesuatu hal yang tak sekarang kita putuskan SK Presiden jebret besok jalan. Tidak. Dia suatu proses oleh karena yang menjalankan pembangunan adalah manusia. Kalau mesin tekan knop, mesin jalan itu. Tetapi di balik proses pembangunan bukan hanya mesin, manusia dan sebagainya. Sehingga di dalam proses pembangunan itu ada pentahapan-pentahapan tersebut yang secara bijak harus dibina, dikembangkan untuk mencapai kemajuan pentahapan itu. Indonesia mulai dengan pembangunan berencana sebetulnya baru tahun 68. Tahun 68, gimana sih situasi tanah air kita? Resource base, sumber daya alam banyak, macam-macam dan sebagainya, industri belum ada dan lain-lain sebagainya. Jadi logika adalah mari kita kembangkan apa yang kita miliki, sumber daya alam. Dan bagaimana sejauh mungkin kebutuhan primer, pangan, macam-macam, jangan tergantung kepada impor itu. Swasembada pangan itu. Simple, sederhana itu. Tidak terlalu jelimet. Dan untuk itu, jadi ada satu target, physical target yang ingin dicapai, memerlukan suasana moneter, finance, kebijakan, ekspor, import yang mendukung. Jadi pertama-tama letakkan dulu kemana sih? Apa sih prioritas yang kamu mau kejar? Gitu. Setelah itu jelas, baru policy yang ada di tangan pemerintah dimanfaatkan untuk menggiring, menstir masyarakat melalui insentif, finance, pajak, macam-macam, kredit, bank, dan sebagainya ke jurusan itu. Maka terjadilah semacam simfoni satu. Sehingga bukan bermain sendiri, tetapi satu simfoni, satu musik yang bersama itu. Nah, itu konstan harus dijalankan. Pembangunan itu tidak bisa talk chair, tidak bisa itu. Dia harus berjalan. Mengapa tidak bisa talk chair?
Karena kita berhadapan dengan manusia. Dan manusia itu di Indonesia bineka, pendidikan berbeda, sukunya bermacam, adat istiadat berbeda, sumber daya alam di Sulawesi lain dari Jawa Barat dan sebagainya. Memang bineka. Jadi di dalam pembangunan itu terselip proses bagaimana menjadi human resource development, pengembangan sumber daya manusia. Maka wajib buta huruf, wajib belajar dan sebagainya itu. Tapi mulailah berjalan. Proses ini tidak terlalu mudah oleh karena kita masih menghadapi banyak soal-soal lain. Soal hutang, soal yang telah dibikin oleh pemerintahan lama. Yeah. Pembiayaan senjata dan sebagainya itu. Maka sasaran pembangunan ada. Untuk ini perlu ada ruang lingkup, iklim, policy, kebijakan. Untuk itu faktor yang mengganggu kebijakan harus diatasi, yaitu hutang luar negeri, yaitu tekanan inflasi, yaitu ekspor impor yang timpang dan sebagainya. Jadi ada gerak usaha simultan dari 3 front ini. Step by step, langkah demi langkah. Baru ya, dari low income kita baru mulai dari tahun 68, kita baru naik kelas tahun 86. 86 ke middle income. Low middle income. Jadi dari low income naik ke middle income, tapi middle income-nya yang low. Jadi low income. Tapi ya sudah agak lumayan lah middle income itu. Tapi dalam hal low ke high income, middle income itu syarat kebutuhan human resource itu semakin sulit, semakin banyak diminta. Karena pola perkembangan tidak lagi sederhana. Pertanian, industri tekstil, itu sederhana itu. Tapi kalau sudah mulai ke low middle income, mau ke naik, mesti ada sofistikasi dalam teknologi. Berarti human resource harus juga ditingkatkan dan sebagainya. Nah, lantas ini pengembangan human resource tidak bisa talk chair itu. Jadi tekan knop dong jalan. No. Itu paling sulit the human resource development. Karena manusia Indonesia itu ya aneka bineka, macam-macam dan sebagainya. Jadi the biggest problem yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang dapat kemudian berhadapan dengan sumber daya alam tanah air yang kaya. Kita ini kaya ini dia. Dari sudut tanah, gunung, mining, air, laut, udara, walah kaya betul kita ini. Tetapi kekayaan ini memerlukan input otak untuk menaikkan nilai tambah. Memang gampang ada bukit, gunung, di bukit ada tembaga. Buka tembaga, ya pakai dinamit, bikin lubang, hasil ekspor tembaga itu. Tembaga diekspor, lubang tercipta, otak tak berkembang. Jadi bukan itu kepembangunan. Jadi bagaimana sumber daya alamiah yang kaya, minyak bumi, batu bara, tembaga, macam-macam bisa berkembang menjadi otak. Sehingga habis ini otak kemudian berkembang berlanjut mengembangkannya berdasarkan imajinasi dan ide yang dikembangkan secara ilmiah. Itu model pembangunan yang lazim, itu bukan istimewa, itu apa? It's ABC Economics. ABC Economics semuanya tahu itu hal itu. Tapi menjalankan itu secara konstan itu, Masya Allah, itu tidak terlalu mudah. Nah, maka
apa yang kemudian kita lihat di dalam perkembangan dari low ke high middle income itu, dari tahun 86, step by step, baru tahun 2020 kita naik ke high middle income itu 2020 ini. Bertepuk tanganlah semua ya, gembira. Alhamdulillah kita sudah mulai maju ini jebret. Di dalam kaitan ini dus bisa lebih sophisticated pola pembangunan kita. Tapi kuncinya tetap is the value added of resource. Nilai tambah oleh resource, sumber daya alam yang kaya, nilai tambah berkat science, teknologi, brain power, human resource itu. Nah, jalur ini tidak gampang, tidak mengerti saya kenapa. Bagi saya itu sederhana, yaitu pendidikan harus tancap gas. Kirim mahasiswa banyak keluar negeri ribuan seperti RRT kirim ribuan, didik bikin universitas yang baik itu. Jangan ibu kota di Kalimantan, bikin universitas dulu di Kalimantan dan sebagainya. Jadi logika sederhana kan, human resource ini dengan demikian sumber daya alam bisa dinilai tambahkan value added. Dalam pertarungan antara hal ini tentu kita menghadapi faktor politik. Jalur pola human resource development, mengembangkan sumber daya manusia itu lama, makan waktu itu. Jadi menjadikan orang menjadi PhD berapa tahun gitu. Menjadi teknisi sehingga berkembang industri IPTN bukan pendek, jangka panjang. Jadi persoalannya kita berhadapan dengan evaluasi politik terhadap waktu. Waktu pendidikan is slow process long term. Jalur politik yang kemudian ditetapkan 5 tahun adalah quick fix. Ya, mengerti saya itu. Orang itu kan ingin saya menjadi pemimpin 5 tahun mandat saya, paling banyak 10 tahun, saya perform. Saya tinggalkan. Saya potong sebentar Pak Emil. Apa? Saya potong sebentar ya, nanti kita terusin. Kan tadi kita dapat predikat middle income 2020 dengan akibat Amerika hentikan seluruh GSP segala macam itu. Jadi fasilitas-fasilitas yang seharusnya didapat oleh negara berkembang dihentikan. Tapi poin saya tadi yang ingin saya tanyakan, kan kita dapat status middle income karena kita masih tetap jualan komoditas itu, masih jualan fosil, bukan karena jualan otak itu. Jadi sebetulnya disebut middle income semata-mata karena kita nggak berubah pola pembangunannya kan. Jadi kuras tambang segala macam, jual dalam bentuk raw, lalu dapat middle income. Jadi tetap ada soal bahwa kita tidak memilih untuk investasi otak. Tetap kita andalkan apa yang disediakan alam itu. Ada sedikit berbeda. Ya. Pada 2020 kita sudah mulai berkembang ke industri-industri yang value added. Ya. IPTN, kapal terbang, macam-macam. Sehingga pola industri yang kita mulai berkembang sudah ada bukan hanya raw material, tapi mulai ke arah processing, nikel, dan sebagainya itu. Tetapi sialnya 2020 itu COVID. Itu yang boom menghadapi. Jadi kita menikmati fase middle income yang high itu hanya beberapa bulan. Januari, Februari, Maret, April, jebret COVID, ya. Lumpuh seluruh ekonomi, jebret, anjlok, kembali ke low income level of the middle income. Jadi sekarang kita kembali di low income of the middle income. Kita tidak berhasil mempertahankan keberlanjutan karena dasar keberlanjutan yaitu ekonomi yang sustain itu, dasar itu anjlok, rusak, terganggu oleh COVID. Nah, dalam kaitan itu, maka perhatian adalah bagaimana COVID ini diatasi secepat mungkin. Itu, maka seluruh
kekuatan adalah kepada COVID tadi itu. Dan dari COVID ini maksudnya adalah dengan kesehatan itu bisa ke ekonomi itu, ke sana itu. Tapi poin saya adalah alur jalan step by step ke middle income trap untuk keluar itu, di tengah perjalanan itu kita terpatahkan oleh peristiwa COVID ini, we are back to low income itu. Tapi di dalam data-data makronya sebetulnya bahkan sebelum COVID kita udah mulai merosot lagi ke low income. Jadi sebelum COVID itu karena kesalahan perencanaan, proyek-proyek yang gagal tuh. Jadi ada faktor lain di situ tuh, bukan sekedar COVID. Dalam statistik kita mulai menurun pertumbuhan bahkan sebelum COVID. Yeah. Oke, tapi itu bisa kita diskusi nanti tuh. Yeah. Yang berikut adalah pola tadi ada ongkos ekologinya tuh, sehingga orang bilang iya middle income, tapi dengan di mana-mana kita lihat ecological footprint bertebaran di mana-mana tuh, jejak perusakan ada di mana-mana. Jadi yang jadi concern dunia sekarang, orang berpikir bahwa kalau idenya masih soal naikkan income dengan ecological footprint yang makin banyak itu artinya tidak ada justice itu, terutama terhadap mereka yang paling rentan untuk dieksploitasi oleh ekstraktif industri. Tapi sebelum itu dalam perjalanan ke 2020 ada perubahan di dalam pola pikir teori ekonomi. Ya, itu yang saya mau diskusi kecil. Tiba-tiba terjadi 2008. Ya. Goncang, jebret itu Keynesian teori gak jalan. Yes. Washington Consensus yang dipegang oleh Bank Dunia dan IMF gak jalan. Itu. Jadi sejak 2008 the global economy tidak sama dengan yang kemarin itu, yang bisa ditangani dengan Keynesian economic, general equilibrium dan sebagainya. Jadi ekonomi itu sendiri mulai digugat sekarang, maka harus dicari. Jadi dalam proses itu berangkaian krisis yang kita derita alami, yang kemarin itu muncul 2008 dan sebagainya, adalah akibat dari kita ini berada pada jalur yang sebetulnya sudah buntu. Itu. Nah, cuman orang lain tidak tahu bagaimana. Jadi Joseph Stiglitz sudah memperingati, World Bank, you are on the IMF, you are on the wrong track, salah jalan itu. Washington Consensus tidak bisa berlaku itu. But ada kesepakatan para ekonom dunia global. Bagaimana alternatifnya, itu yang belum ada. Jadi ketika kita pada tahun 2020 ini ilmu ekonomi, kebijakan ekonomi yang sebetulnya sudah harus the new berubah itu belum berkembang itu. Maka kan kita ketimpa banyak sekali krisis-krisis, pukulan-pukulan yang menginjak. Jadi dunia ilmu juga ada perubahan-perubahan itu. Sementara kita masih bergelut dengan cara bagaimana menghadapi perubahan-perubahan dalam ilmu itu, dunia belum ada sepakatan di dunia ini. Selama kita bergelut itu, boom, datang COVID. Ada orang anggap bahwa kita lagi paradigmnya ada sekarang tuh, soal justice, environmental ethics, segala macam itu. Sehingga orang bikin evaluasi bahwa ada semacam hambatan di pusat-pusat studi untuk menemukan jenis new economy itu kan. Bahkan penggagas dan tokoh dari apa yang di Davos itu World Economic Forum, siapa namanya itu, Profesor Schwartz. Dia bikin kritik bahwa selama dia memimpin World Economic Forum, dia nggak lihat ada upaya untuk menghasilkan new economy itu. Jadi soal-soal beginian, Pak Emil tentu akrab dengan upaya untuk menemukan jalan pikiran baru dalam ilmu ekonomi yang basisnya adalah penghormatan pada ekologi itu. Jadi ada di dunia tumbuh kekuatan-kekuatan
yang mulai mengkritik the mainstream ekonomi yang dianut oleh World Bank, IMF, ADB, dan Amerika Serikat dan EU, Uni Eropa. The country in power mendukung the mainstream ekonomi, tapi tipe-tipe Stiglitz, kemudian yang ekonom yang di London itu yang mengeluarkan buku tentang capital, itu, anyhow, kemudian si kita punya kawan di World Economic Forum, mereka itu berada di luar sini. Cuman ini bukan the mainstream. Mainstream ini tetap ini itu. Jadi di dalam dunia ekonomi, di economist ada an internal battle, strife itu. Nah, Indonesia berada di dalam gerak pertempuran tersebut dan kita belum bulat berpikir, do we stick to the Washington Consensus, to the General Economic Theory, to the Keynesian Economics, or are we deviating itu? Kalau deviating kemana? Gitu. Nah, di dalam pola berpikir sedang berdiskusi, internal debate itu, tentang COVID ini tambah bubar lagi, dimensi lain yang muncul itu. Jadi yang saya mau kemukakan, jalur jalan ke middle income trap tidaklah mulus, ya, bukan hanya di dalam pola pembangunan itu Ansik, tapi juga dalam pola pemikiran ke arah pembangunan tersebut. Kuat sekali dari Joseph Stiglitz terutama, bahwa yang menjadi penting sekarang adalah Main Street, bukan Wall Street. Jadi Wall Street dihadapkan dengan Main Street. Main Street adalah masyarakat. Ini Wall Street adalah yang punya uang. Jadi ada kehendak bahwa ekonomi yang dicerminkan oleh Washington Consensus lebih bergantung kepada the Wall Street interest itu. Maka perlu ada koreksi. Nah, koreksi itu yang terjadi di PBB, bukan di World Bank, bukan di IMF. Di PBB melalui gerak Sustainable Development. Nah, Sustainable Development ini yang memekikkan pro-poor, berubah pola pembangunan ke jurusan mengutamakan poverty alleviation, wipe out poverty, no one is left behind, pemerataan dan sebagainya. Jadi di dunia internasional ada pertarungan antara the ruling ekonomi, World Bank, IMF, State Department dan segala macam, dengan PBB yang memang terdiri dari negara berkembang tadi. Nah, pertempuran dua ini yang sedang berjalan ini. Nah, mengapa Sustainable Development yang setelah kita proklamirkan sejak 1992, boom, Masya Allah. Kemudian gak berjalan. Kenapa? George Bush Junior sibuk perang. Amerika sering sibuk divert resources. Donald Trump divert resources. Tidak mendukung climate change, tidak mendukung biodiversity, tidak mendukung lingkungan. Jadi the ruling elite terkungkung pada the old established economy yang sebetulnya pro Wall Street instead of Main Street. Itu. Nah, kita di Indonesia ini harus clear bahwa di Indonesia ini kita membangun untuk Main Street. Jadi pemerataan itu penting. Poverty alleviation crucial itu. Menjadi utama itu di dalam ini. Bukan apa-apa, bukan pribadi kemauan, no. Ketika kita bicara di PBB dari tahun 92 sampai terus selalu poverty first, elimination first, bebas kemiskinan nomor satu, no one is left behind, tidak boleh tinggal, pemerataan dan sebagainya. It's a world concept, a new civilization. Yes. Bahwa we want a civilized global world yang tidak ada kemiskinan, tidak ada ketertinggalan satu orang pun, dan sama-sama itu. Nah, cuman
yang memiliki keuangan, Washington dan macam-macam, dan dengan demikian World Bank dan sebagainya, masih tetap berada pada the Washington Consensus itu. Tetapi sana pun Harvard University dan sebagainya juga ikut bertempur. Gitu. Tapi jadi perjuangan di dalam merubah pola pemikiran pembangunan itu dari pola konvensional, general equilibrium, investasi modal dan macam-macam menjadi ke pola yang pro-pur sebagainya, belum final perubahan pertempuran perubahan ini, termasuk di RI ini. Nah, di RI ini pertempuran itu justru tidak di dalam rezim pertempuran paradigm itu. Yang mainstream itu, Main Street itu justru LSM. Trend Asia Main Street itu. Greenpeace Main Street. Berhadapan dengan state yang menganggap bahwa ini radikal-radikal yang berbahaya buat NKRI itu. Jadi politik kita tetap ya stupid karena menganggap bahwa perdebatan paradigm itu membahayakan Indonesia sebagai negara yang dianggap harus diasuh dengan stabilitas itu. Jadi ajaibnya di kabinet nggak ada orang seperti dulu Pak Emil, ada teknokrasi yang tahu perkembangan pikiran dunia itu, perubahan-perubahan paradigm di dalam ilmu ekonomi. Sekarang nggak ada tuh. Jadi satu paket yang terlihat buta huruf terhadap new ideas. Tidak ada anggota kabinet yang webinar atau di dalam Zoom itu menerangkan sesuatu yang baru tadi tentang Wall Street versus Main Street. Jadi ini jebakan kita ada di situ tuh. Kampus juga nggak bicara itu. Saya berkali-kali ikut seminar di kampus nggak ada yang bicara tentang new economy itu. Bahkan menghindar dari situ karena perintah rektor tuh supaya jangan jadikan forum diskusi itu forum pemikiran-pemikiran radikal. Jadi ini bahayanya tuh. Nanti kita bicara lagi terus. Saya mau minta dulu ini ada panggilan Syahrini, Rance dan Asof yang udah biasa kita ajak di sini dari Fakultas Ekonomi, dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dua-duanya nih. Jadi coba kamu dulu, Rance, kasih semacam kekecewaan keadaan. Aduh, kalau kekecewaan mungkin kayak panjang banget ya Prof listnya mungkin ya, terutama akhir-akhir ini. Tapi tadi aku menarik sama pertanyaan pemicu dari Prof tentang sustainability of sustainable development, karena kan benar tadi juga misalkan di global juga kita udah sering lihat bahwa misalnya contohnya tuh narasi di growth yang mulai digaung-gaungkan gitu kan. Aku juga saya juga sempat baca buku yang kemudian sebenarnya mempertanyakan konsep sustainable development itu sendiri dalam konteks perekonomian sekarang gitu. Ada satu pendapat yang bilang bahwa kuncinya tuh sebenarnya ada di dua antara di pemerintahannya yang memang nggak, tadi seperti yang Prof bilang, mungkin terjebak dalam istilahnya mungkin lingkaran mereka sendiri kali ya. Jadi tidak ada will untuk mengimplementasikan si sustainable development itu sendiri. Dan yang kedua dari konsep misalkan seperti GDP gitu, yang sekarang juga udah mulai banyak dipertanyakan gitu kan, kayak efektivitas penghitungan income menggunakan skala GDP gitu. Karena yang seperti yang kita tahu, nah mungkin aku anak orang hukum dan cuma lewat baca literatur aja, jadi aku minta nanti bisa dikoreksi kalau misalnya kurang tepat. Misalnya kayak GDP yang nggak memperhitungkan tadi ecological footprint yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi kita, sektor-sektor informal yang akhirnya itu tidak terpeta gitu di ekonomi kita, dan malah menambah gap itu semakin lebar gitu. Jadi kalau dari teman-temanku sendiri sih mungkin banyak ya yang udah mulai mengkritik konsep GDP itu, contohnya kayak beberapa ada salah satu kawan lah yang kemudian pengen membawa narasi tentang ekonomi Nusantara gitu kan, yang memang jadi istilahnya tuh mungkin redeveloping the development kali ya, konsep development itu sendiri. Misalkan kayak mengalokasikan sumber-sumber daya yang memang
tujuannya adalah sustainability. Jadi masyarakat itu diajarkan benar-benar paham tentang sebenarnya apa sih sustainability itu sendiri, dan ada berbagai cara untuk mengembangkan masyarakat supaya resource-nya itu memang dialokasikan kepada mereka gitu. Tapi kok ya aku setuju, tapi saya setuju sih belum banyak narasi yang kemudian dibahas gitu. Padahal istilahnya kalau kita nyebutnya ekonomi alternatif mungkin ya kalau sekarang yang masih disebutnya, iya masih alternatif gitu disebutnya. Maksudnya jalur ekonomi yang lain itu memang kurang banyak dibahas, dan aku sebagai mahasiswa gitu ya merasakan banget betapa keringnya gitu perdebatan intelektual tentang ini gitu di dalam kampus yang seharusnya menjadi panggung intelektual kita memperdebatkan dan mencari gitu kan tentang solusi apa sih sebenarnya bisa kita tawarkan terhadap masalah-masalah yang ada. Mungkin karena aku anak hukum jadi mungkin waktu awal-awal undang-undang cipta kerja kali ya, itu bahkan di kampusku tuh nggak boleh dibahas karena perintah rektor. Ya jadi kayak yang kampus yang secara resmi ini resmi rahasia dibuka, perintah rektor jangan membahas undang-undang omnibus law. Iya, jadi mahasiswa gitu yang kalau dari BEM mungkin atau organisasi mahasiswa mungkin boleh, tapi kalau universitas dari universitas gitu yang melaksanakan itu nggak boleh gitu dilaksanakan. Karena kebetulan aku waktu itu pernah pengen mengadakan gitu kan lewat alumni FHUI. Tapi ada kendala dari kampusnya gitu. Kebetulan kita mau membahas undang-undang cipta kerja kan waktu itu. Nah jadi hal-hal yang sebenarnya pengen berusaha untuk dibawa dan dibahas lebih lanjut tuh benar-benar sulit gitu untuk dibawa kampus. Jadi kampus tuh menentukan narasi apa sih yang seharusnya dibahas sama suatu institusi pendidikan gitu, iya. Dan itu makanya menurutku itu suatu tantangan dan hambatan yang bikin kesel sih sebenarnya. Karena jujur kalau saya sih kesel banget sama kondisi itu. Gimana kita memperdebatkan tentang equality, tentang keadilan gitu kan. Bahkan kalau di hukum tentang reformasi hukum dan justice gitu, yang memang seharusnya kan core gitu yang kita bahas gitu. Itu tuh pun sulit gitu untuk mengadakan dialektika tentang itulah gitu. Jadi ya kendala yang itu makanya istilahnya tuh narasi ini nggak bisa diperkenalkan lebih luas lagi gitu. Padahal harusnya bisa menjadi topik yang panas gitu lah diperdebatkan gitu. Jadi aku terutama kan kalau misalnya ngeliat ke luar negeri itu kayaknya aku ngerasa kok kayak tertinggal banget gitu pembahasan ini gitu. Kalau di luar bahkan nggak cuman ahli ekonomi gitu, yang saya baca bukunya dia antropologi, dan dia membahas gitu tentang degrowth, tentang bagaimana sistem yang ekonomi yang selama ini berjalan itu sebenarnya nggak mengarah sedikit pun ke arah justice dan equality gitu. Dia membahas narasi GDP, permasalahan soal terkait GDP gitu. Ya tanggapan dan kekecewaan mungkin kayak gitu kali ya. Ini keluhan dari kampus bahwa otak itu tersedia bahkan di kalangan mahasiswa yang berupaya untuk lihat alternatif, tapi terhalang oleh birokrasi itu, bahkan birokrasi kampus yang sebetulnya mesti bebaskan kan. Nah, misalnya orang sekarang bongkar lagi bahan-bahan lama dari Andre Gros misalnya tuh, atau siapa nih Michael Polanyi itu, yang bicara tentang great transformation dengan mengandalkan kekuatan ekonomi rakyat atau kekuatan narasi rakyat. Nah, narasi rakyat ini yang nggak tiba di kampus, nggak narasi rakyat melalui kampus tidak tiba di parlemen, juga tidak tiba di kabinet tuh. Jadi gapnya terjadi itu. Ini soal apa ini? Apa kita mau rubah kurikulum? Tapi kalau kita rubah kurikulum juga profesornya sama, rektornya masih menginginkan jadi menteri soalnya, bukan mengasuh ilmu pengetahuan tuh. Emil. Ada begini Bung ya, narasi mungkin sama, tetapi medan persoalannya sekarang tuh jauh lebih kompleks Pak. Misalnya ya, dulu clear ada blok barat, Amerika, Eropa Union, macam-macam, sehingga teori berdayung antara dua karang adalah antara karang barat dan karang komunis. Clear, simple itu. Kalau sekarang yang mendayung sambil bawa karung.
Sekarang itu, karang itu semakin banyak. Oke. Tiba-tiba RRT, tak, ya. Dari tadi faktor yang tidak diperhitungkan di dalam zaman tempo hari, ya, Cold War dulu, tiba-tiba menjadi faktor. Ya. Lantas EU yang tadi di ini, Ya. merosot, jatuh, ya. Pola dunia berubah sekarang. Dulu Asia Afrika is a voice, sekarang hilang. Gitu. Jadi tiba-tiba things has changed, berubah sekarang ini. Si Amerika yang dulu soknya berkuasa itu, Donald Trump soknya merasa kuasa, terbukti no. RRT yang tadi dianggap remeh, boom, menjadi faktor yang determinan. Uni Eropa yang tadi satu-satu juga agak segmen orang yang tidak segar amat di dalam ekonomi. Asia Afrika hilang. Dalam kaitan itu Indonesia juga ikut bingung. Berkayuh gimana nih di antara begitu banyak karang-karang itu. Jadi poin saya adalah ya, saya tampak sekarang semua itu bingung, gitu. Tidak paham bagaimana keadaan karena situasi yang dihadapi sekarang jauh lebih kompleks dari zaman ketika saya di pemerintahan itu. Tidak sederhana permasalahan sekarang ini itu, apalagi gara-gara COVID, apalagi gara-gara muncul sekarang RRT as a major power itu, yang akhir orang mulai ngeri juga. Ini major power ini bagaimana kekuatannya itu sejauh mana Deng Xiaoping asal bisa tekap tikus berlaku ataukah kan tetap ada unsur komunisme itu. Bagaimana dengan Uni Soviet? Uni Soviet sudah dianggap tidak terlalu dominan. Jadi maksud saya Pak, panggung dunia has changed, berubah. Jadi, karena itu dugaan saya banyak dari teman-teman kita agak bingung menghadapi perubahan panggung. Jadi kalau ada semacam suasana yang don't rock the boat, ya, jangan goyangkan kapal itu, saya kira karena orang berada di dalam berdayung di dalam keadaan lautan yang sedang banyak karang-karangnya itu. Dan orang tidak tahu how to solve. Jadi kita berada pada era satu, ilmu is being challenged, ilmu ekonomi, general equilibrium, Keynesian di challenge sekarang ini, belum tahu kita way out-nya itu. Dua, kita tidak tahu menerjemahkan hal ini ke dalam policy ekonomi finance global. Belum ada kesepakatan, tidak ada. Orang belum yakin bahwa ada pola World Bank, IMF itu betul. Gitu. But apa gantinya? Belum ada yang tahu itu. Dua, tiga, di dalam hal politik dan perdagangan, kekuatan berubah faktor RRT. Lalu RRT tidak pasif. Kalau Amerika dulu dengan Marshall Plan-nya merebut Eropa, obor dari RRT keluar. Laut, bantu infrastruktur Asia semua ke sana, dan di darat tujuannya berat ke Eropa. Gitu. Jadi it becomes a new phenomena and a new power itu. Jadi ini kita berada dalam keadaan yang sangat menarik, sangat banyak ada perubahan sehingga dalil-dalil teori yang kemarin tidak valid lagi untuk sekarang itulah. Nah, cuman if not valid, so what is alternative? Cilakanya kita tidak tahu alternatifnya itu. Maka dalam keadaan demikian ini tampak ada kecenderungan statis, don't rock the boat. Gitu. Bahkan bukan sekedar statis, tapi orang balik cari ide di masa lalu, nasionalisme itu. Ya. Dan itu yang dipromosikan, tapi itu kan agak palsu. Tadi kalau kita dengar kritik dari mahasiswa Fakultas Hukum, yang berupaya untuk tidak sekedar mengerti hukum, tapi political economy dari hukum itu sendiri itu.
Karena itu sekarang banyak mahasiswa yang saya tahu bacanya banyak itu. Jadi ada epistemic community yang berupaya untuk menerobos kemacetan tadi itu, menyumbang diskurs yang tajam dalam perdebatan intelektual tuh. Bahkan webinar internasional saya perhatikan banyak anak UI, anak Indonesia itu yang tune in dengan New Ideas tadi itu, yang anti Keynesian, bahkan mulai bikin perbandingan antara mana lebih buruk sebetulnya, Keynes atau apa namanya nih, Chicago School of Thought itu. Tetapi tiba-tiba ada ide semua ini bisa kita atasi dengan ekonomi Pancasila tuh. Kan ini semacam mantra yang turun karena orang nggak mau berpikir itu. Jadi poin saya adalah kampus menutup diri dari pertengkaran akademis yang bermutu. Ya. Karena politisasi lebih diunggulkan di situ daripada eksploitasi pengetahuan. Ya. Atau begini Pak, saya melihat kalau orang itu mencari jalan kembali ke Pancasila dan sebagainya itu Pancasila is a safe heaven ya, yang bisa diterima undisputable, tidak dipertolkan lagi. Jadi kalau saya tidak tahu gimana Pancasila itu. Sampai ada teman dulu zaman dulu itu sepak bola Pancasila. Dua-duanya menang, gak ada yang kalah sepak bola Pancasila. Jadi saya melihat gejala lari ke Pancasila sebagai dari kacamata itu. Ya. Tapi yang prinsipil adalah kita di Indonesia hingga sekarang kita tidak dordengkan berpikir lanjut bagaimana membangun RI dalam kondisi global yang baru ini. Ada the rising star of RRT, ada kemudian ya tentu Amerika juga mau tetap mempertahankan diri macam-macam itu aja. Asia Afrika yang tetap tertinggal dan kita bagian dari yang tertinggal itu dan sebagainya. What can we do? What is our positioning di dalam menghadapi the future itu? Jadi dalam kaitan itu ya boleh pakai nama Pancasila, tapi ya, apa sih pekerjaan rumah kita? Trase pembangunan yang patut, yang perlu dihadapi oleh anak muda itu bagaimana itu? Anak muda sekarang menghadapi dunia lain dari saya yang saya hadapi. Karena itu anak muda itu yang harus mengerti bahwa persoalan itu berubah. Bahwa masa Pancasila bukan hanya persoalan ketuhanannya, bukan itu, bukan hafal itu aja. Tapi gimana sih sebetulnya? Kan mukadimah Undang Dasar kita maka dibentuk bangsa negara Indonesia yang membela melindungi rakyat, mensejahterakan dan mencerdaskan. A, B, C. Oke, how? Maka berdasarkan ketuhanan bapak-bapak saja. Oke, how? 3 ini. Melindungi, cerdas, dan bagaimana mensejahterakan itu. Nah, bagaimana itu? Lebih sempit lagi persoalan itu. Bagaimana the political system kita? Kenapa orang ribut mengenai korupsi segala macam? Karena di dalam the political system kita tidak clear di dalam menentukan the financing of the political parties. Tidak jelas. Partai tidak pernah diperiksa oleh BPK. Keuangannya kita tidak tahu. Dari mana dia mendapat uang itu. Dan kemudian bagaimana kita periksa proses pemilihan anggota bupati dan sebagainya. Kan cukong, lahir cukong demokrasi. Kita sebut cukong demokrasi, oke, but why cukong demokrasi lahir, tumbuh, subur? Karena sistem adalah keliru. So tugas kita adalah what system should be better dibandingkan dengan cukong sistem tadi. How? Maka secara teori yang terjadi di balik cukong itu ada local capture. Si pemilih di capture di sandra. Oke. Bagaimana kekuatan penyanderaan ini kita atasi itu. Jadi keinginan saya itu ya kita ribut korupsi. But let's go deeper. The what, the why, the how of the corruption tadi is the capture, penyanderaan.
Nah, bagaimana is the system dari pemilihan ini sehingga untuk menjadi bupati harus sekian sehingga dia merasa perlu membayar itu, is that atau apa itu? Jadi yang dialog diskusi oleh ilmuwan harus sekarang bahwa pegangan kita Undang-Undang Dasar Pancasila, oke, jebret kita pegang ini. Bagaimana merealisasikannya dalam kondisi sekarang yang kita tahu tidak betul karena dia ada cukong demokrasi dan tidak ada alternatif yang lebih baik dari itu. Sekarang kita coba ulas itu secara agak dalam, Pak Emil ya. Sekarang ada banyak gerakan yang di luar partai politik, anak-anak muda. Kemarin ada gerakan bahkan dengan tegas menyebut memeriksa dosa-dosa PDIP itu. Anak muda yang bikin tuh, pelajar apa namanya itu, itu penuh yang ikut webinar tuh. Jadi suatu era baru di mana orang nggak percaya lagi pada perubahan politik yang institusional itu. Sehingga ada kalkulasi bahwa kalau kita masih ikuti electoral politics 5 tahunan, itu adalah tempat resmi dari cukong untuk beternak politisi itu. Jadi kalau ada pemilu, cukong merasa itu fasilitas legal, maka main uang di situ juga legal itu. Karena itu ada pikiran untuk menghentikan percukongan ini di luar sistem elektoral. Jadi sebelum ada sistem elektoral, sebelum 2024 gampangnya itu harus ada semacam pengkondisian itu untuk menghentikan aktivitas percukongan. Karena sekarang misalnya, kalau orang bilang sekarang ini oligarki, menurut saya ini bukan lagi oligarki. Oligarki masih ada etikanya tuh buat ngatur. Ini plutokrasi tuh. Satu orang kaya bisa beternak politisi di 5 kabupaten, di 3 provinsi, sekaligus di Senayan tuh. Jadi dia bisa atur aja tuh demi kepentingan pembaharuan izin usaha ekstraktif industri di satu pulau. Dia lobby Jakarta untuk partainya di lobby untuk menentukan 2 bupati di tempat yang berbeda. Jadi ini gila nih mafioso di dalam politik kita. Karena itu orang berpikir, terutama anak muda, Asof ini tahu banyak soal itu, bahwa perubahan politik nggak perlu tunggu dilakukan secara melembaga tuh. Tapi orang akan bilang itu kan inkonstitusional. Nah sekarang ada problem di situ tuh. Kalau kita mau pakai aturan 5 tahunan, kita akan dijebak kembali di dalam sistem plutokrasi ini atau oligarki tadi. Ini soalnya. Pak Emil lihat gimana tuh. Jadi kecemasan rakyat itu justru tidak ingin masuk dalam sistem elektoral itu. Karena basis kekuatan dari oligarki justru pada sistem elektoral. Ya. Kalau itu inti soal maksud saya itu ya, bisa tidak para political scientist kalau macam itu ya mengeluarkan alternatif yang lebih baik dari ini, konsepsional, yang kemudian itu yang kita perjuangkan dengan the ruling elite. Gitu. Saya nggak lihat political scientist kita mau di UI, mau di LIPI itu yang berpikir radikal begitu. Itu semua safety player itu. Jadi riding the tidal wave of government aja itu ya. Nggak ada pembicaraan. Karena itu saya terangkan tadi bahwa pembicaraan semacam ini justru ada di kelompok-kelompok mahasiswa tuh. Di lokasi-lokasi LSM kritis gitu. Ini yang terjadi tuh. Kalau political scientist kita punya, itu pasti rame webinar mereka. Setiap kali ada seminar politik, orang menganggap ini bohong-bohongan aja. Karena teorinya usang, cara melihatnya itu aman, itu kan. Padahal kita ada dalam suasana yang turbulen. Itu. Maunya saya ada sikap harusnya kita itu sebagai saintis, seperti Pak Mokhtar Kussumatmaja itu apa? Dia melihat medan juangnya begitu, dia keluarkan menurut ilmunya yang merubah medan juang itu. Harusnya. That is pola pendekatan itu yang ingin saya minta. Ada seorang Mokhtar di bidang politik itu yang bisa memberikan satu jalan keluar alternatif terhadap cukong demokrasi ini yang doable untuk kemudian. Kita masih punya teman di dalam pemerintahan, di dalam pemerintahan atau di dalam tidak semua ya apa yang banyak yang
concern itu ya. Nah, jadi cuman yang concern tanya, so what, how mereka tanya. Nah, dan tiba di how dalam hal politik tadi, mati saya bukan ahlinya itu. Kalau ekonomi oke, lingkungan oke, ini. Nah itu yang kita coba dorong, sustainability, renewable energy, CO2 emission dan macam-macam. Tapi dalam politik itu gimana, alternatifnya apa? Who's working on it? Kita macet di situ, kita cuma nonton. Jadi kita sebetulnya, atau sebut aja masyarakat politik kita itu, ada yang berupaya untuk lihat perubahan, tapi elitnya justru kayak ya udah kita nonton peragaan busana aja tuh. Ada catwalk, nanti peragawatinya situ kita tepuk tangan. Padahal kita ingin ada peragawati yang radikal sampai di ujung catwalk, dia copot high heel-nya terus dia lempar ke publik supaya terbuka tuh pikiran bahwa dia tidak hanya ingin ditonton. Sebetulnya itu. Nah, ilmuwan politik takut naik ke panggung untuk catwalking. Karena dia lumpuh, secara teoritis dia lumpuh. Sehingga nggak bisa kasih inspirasi pada milenials untuk ini loh jalan radikal untuk perubahan. Bahkan mengucapkan kata radikal dia nggak mampu. Coba Asop coba terusin dulu nih tema ini biar Pak Emil dapat pencerahan baru. Iya betul. Mungkin ini Pak Emil ya, kalau dalam dunia pengembaraan naik gunung itu Pak Emil ada stop and A gitu. Ada stop dulu, think, observe, plan, and action gitu kan. Kalau kita nyasar maksudnya Prof. Dan kalau saya melihat betul ini harus ada fase bahwa COVID tadi Prof menekankan terus COVID terjadi. Bisa aja kita maknai ini waktunya untuk think and observe gitu kan. Dan tadi Prof misalnya bilang multipolar gitu, sekarang complicated, tidak sesederhana dulu ada banyak blok gitu ya. Sekarang banyak bloknya, multipolar. Tapi saya pengen juga mengambil dari contoh lain. Betul sekarang multipolar, semua mungkin karena teknologi informasi tentu. Karena itu salah satunya asimetri semakin kecil walaupun masih ada. Tapi kemudian bagaimana kita menanggapinya? Kalau korporasi, sepengetahuan saya kan udah mulai beradaptasi dengan situasi multipolar itu, desentralisasi akhirnya. Misalnya kita banyak lihat perusahaan Europe, perusahaan Amerika bahkan udah mulai decentralized. Dalam artian ya sudah putuskan gitu, mulai diberi keputusan dalam artian silakan decide sesuai konteksmu gitu. Karena kan sekarang eranya juga perubahannya begitu cepat dari menit ke menit gitu. Itu bisa kita jadikan salah satu rujukan dengan bagaimana aktor-aktor beradaptasi gitu ya dengan situasi ini. Ya kalau kita lihat Indonesia malah cenderung ditarik lagi ke atas semua kan, sentralisasi gitu. Akhirnya mungkin kompleksitas itu jadi aslinya membingungkan gitu, karena nggak dipikirin hanya oleh sedikit orang. Kalau dipikirin oleh banyak orang mungkin akan dia jadi kompleks karena nggak ada yang mikirin. Betul, mungkin karena itu juga, mungkin karena nggak ada yang mikirin. Betul, tapi ada kebuntuan, ada blok yang begitu besar menahan gitu ya, perubahan ingin kembali ke normal gitulah Bro. Walaupun mungkin dilabeli new normal, tapi sebenarnya normal dulu gitu. Tapi hanya dengan bungkus yang beda. Nah justru betul tantangannya, dan UNEP pun bilang begitu kan, setidaknya kalau tadi Prof merujuk PBB, UNEP pun kurang lebih mengindikasikan kita butuh perubahan mendasar gitu. Kita butuh perubahan mendasar, tidak kembali ke normal gitu kan, tapi kita ya setidaknya new normal gitu, mungkin titik temu normal baru gitu, walaupun perlu kita periksa betul normal baru tuh jangan-jangan normal yang lama gitu kan. Tapi begitu, dan saya rasa sebenarnya betul pengetahuan itu ada, tinggal keberanian. Kalau di luar itu kan polanya akademisinya, atau misalnya tadi siapa antropolog Jason Hickel misalnya gitu kan, mereka yang datang ke kampus dalam artian gelarlah di aula-aula kampus gitu. Kalau diusir ya geser aja gitu. Bisa begitu kan. Tapi betul harus masuk kampus, percakapan itu harus terjadi, tapi juga balancing dengan rapid ini Prof, rapid ekspansi, rapid exploitation juga terus terjadi. Jadi ada kemarin luaran dari siapa Auriga kemarin, kawan-kawan Auriga periksa pandemi itu berlaku nggak sih di sektor kehutanan, ternyata enggak.
kebut terus tuh Prof gitu. Jadi nggak ada istilah pandemi buat mereka, dan itu berlaku juga buat pertambangan, nggak ada istilah pandemi buat mereka. Justru ini momen dimana kita atau sumber daya kita justru diekstrak besar-besaran gitu. Saat kita sedang kebingungan itu, dan itu kenyataan yang terjadi. Banyak apa yang at risk gitu. Jadi harus kita imbangi antara ideas gitu, tapi juga perhatian perlu juga ditaruh ke mereka yang di front line gitu, atau mereka yang benar at stake immediately at stake, karena itu terjadi. Karena saya kemarin dengar juga ada beberapa, dan menurut saya betul, berucap mudah, menjaga lingkungan yang lebih dari ucapan itu sulit, betul gitu. Tapi kita harus ucapkan juga kan gitu, dan bukan berarti kita tidak bersolidaritas dengan mereka gitu. Kita tahu situasi itu dan kita mencoba mencari pemecahan yang sistematis. Tapi menurut saya begitu Prof, betul harus dari kampus, ide harus muncul gitu, dari intelektual, dari akademisi, dan menurut saya pun harus dibuka percakapannya. Karena itu dia, menurut saya multipolar, ya itu kan kita periksa kadang, multipolar, kemudian tidak sesederhana dua, kompleks gitu. Tapi kemudian ya kita cari gimana sih pihak-pihak beradaptasi terhadap situasi itu, dan maksudnya kita percayakan gitu kan, ini masalah percaya juga nih, masalah percaya, masalah trust yang sederhana. Misalnya ya udah obrolin misalnya kan bisa begitu, dalam artian saya nggak pusing sendiri juga misalnya, sesederhana itu. Dalam artian daerah pun menurut saya intelektual akademisi ada, dan yang bicara pun banyak gitu, terutama di daerah-daerah yang jadi target eksploitasi, dan bisa juga diskusinya barangkali gitu bisa menemukan solusi lokal yang tentu bisa dijahit. Dalam arti apa yang baru? Betul, saya setuju bahwa ini masih bertarung. Betul, ini masih bertarung Prof. Saya tahu misalnya gagasan ekonomi itu didorong sekarang sama siapa? Progresif Internasional, Mas Rocky. Diem 25 gitu kan, ada Chomsky, ada segala macam, ada Hickel, ada Kate Raworth, ada Mazzucato, bahkan terakhir ada dari FEB Prof, pengajar juga sudah mulai terlibat dalam diskusi itu. Siapa? Dosen FEB. Ya, setidaknya sudah ada di forum itu. Dalam artian percakapannya mudah-mudahan sudah terset, dan dia tahu pikiran apa yang sedang coba dibangun, apa yang sedang coba di-challenge apa. Tinggal nanti bagaimana kita obrolkan terus di sini dan bagaimana aplikasinya. Tentu itu akan butuh waktu, tentu akan butuh lag gitu ya. Tentu ada lagnya. Tapi itu dia bagaimana, kembali lagi tadi Prof kan complicated yes, tapi bagaimana kita distribute ini supaya tidak complicated. Karena kalau nggak tahu, saya membayangkan pemerintah pusat, taruhlah misalnya dia benar sedang observe ini keadaan gimana, terus apa yang terbaik dan segala macam, pusing sendiri gitu. Akhirnya ya udahlah kayak biasa aja misalnya gitu. Karena dia nggak percaya gitu. Kan ini masalah trust juga, dan Indonesia tadi nggak sama kan, dari satu pulau ke pulau lain jelas ada bedanya, karakteristik biomanya beda, biodiversitasnya beda, budaya beda. Jadi solusi yang lokal juga sangat penting, Mas Rocky, dalam kerangka membangun sistem bersama, maksud saya begitu. Jadi tidak oke, ke arah sini, semua harus ke arah sini. Kan nanti kita tabrakan lagi sama keragaman, dan keragaman konteks juga. Saya lihat gitu Prof, multipolar justru jadi kesempatan untuk sebenarnya untuk menangkap ini Mas Rocky, untuk menangkap aktualitanya gitu. Jadi intinya dunia itu mencair di dalam ide, di dalam politik segala macam itu. Tetapi kalau dia proses itu masuk ke Indonesia, kita khawatir dengan ide kesatuan itu. Kan itu obsesi kita kan. Sehingga membiarkan misalnya sebuah universitas di Ternate untuk mengembangkan ide tentang local economy dengan basis metodologi yang ada, karena di situ ada sumber daya, ada kemarin nikel ada di situ segala macam. Tapi dengan pengertian baru bahwa dia bukan sekedar komoditi itu. Jadi ada kepentingan lokal terhadap konsep komoditi, dirumuskan secara lokal, the thing called commodities gitu kan. Ini memerlukan pembicaraan yang agak melebar dan dituntun oleh 1-2 tim yang betul-betul paham tentang debat teoritis di dunia dan akibat-akibatnya pada persaingan superpower. Nah, think tank ini yang nggak ada tuh, kan orang takut masuk di situ tuh. Kalau saya presiden siapa yang brief kalau ide beginian kan?
Yang brief dia kan ya birokrat biasa. Kalau ada intelektual yang nggak kritis, dianggap itu oposisi itu. Jadi ada mental rapuh sebetulnya di kita untuk menerima pikiran itu. Padahal kesempatan dari teman-teman mahasiswa itu, saya lihat fasih betul bicara tentang perdebatan ideologi dunia itu. Tentang orang misalnya bicara Cina, bicara ya besar Cina, iya. Tapi ketakutan kita bukan karena Cina besar, tapi karena dia tidak punya demokrasi itu. Begitu terjadi cleavage kecil, di mana kelas menengah untuk demokrasi, ambruk Cina itu. Karena nggak punya pengalaman mengolah perbedaan kan. Kan mesti itu kita pahami dan kita periksa supaya kita bisa ambil keuntungan dari keadaan Cina yang sebetulnya rapuh secara demokrasi itu. Memang kuat secara ekonomi, tapi tetap selalu ada potensi masyarakat kelas menengah Cina untuk menuntut lebih dari sekedar ekonomi itu. Kebebasan bicara segala macam. Jadi kalau kita sensor secara cepat-cepat, ini republik nggak punya komunitas yang betul-betul mengandalkan pikiran itu. Semuanya diukur berdasarkan relasi terhadap kekuasaan. Itu tandanya otonomi kampus nggak hidup sekarang. Ini bahayanya tuh. Kalau kampus tidak punya otonomi, bahkan untuk saling berdebat di antara dosen aja takut karena nanti dilaporin dosen yang lain tuh. Pikirannya kan itu jadinya tuh Pak Emil. Mungkin enggak. Ada banyak soal ya. Saya sebagai ekonom belajar priority scaling, bikin prioritas gitu. Okay. Yang menurut saya yang menjadi penting adalah cukong demokrasi. Yes. Itu yang top karena 2024 kita hadapi secara konkret. Masih banyak soal tadi, soal macam-macam ya. Tapi bisa tidak kita coba mencari penyelesaian terhadap demokrasi yang menjadi sumber dari korupsi? Oke. Nah, apakah way out-nya adalah bahwa pemerintah membiayai semua? Itu jalan satu. Sehingga orang tidak perlu uang. Itu alternatif satu. Maka sebagai Menteri Keuangan tentu bertanya, oke, where do I get the money? Itu. Nah, mungkin tidak where do I get the money? Itu menjadi perdebatan persoalan untuk dicari way out-nya bagaimana hal itu. Macam-macam. Yang inti pokok saya adalah ya prioritas kita sekarang adalah demokrasi kita yang tidak benar yang betul. Yes, itu poinnya. Prioritas itu. Jadi banyak masing-masing soal itu. Tapi why not concentrate on that? Nah, lalu poin kedua, secara ilmiah, given keadaan tanah air begitu pulau, suku macam-macam, given ada unsur agama macam-macam, given bahwa kita berada di dunia internasional yang sebagainya, secara baik-baik itu gimana sebetulnya pola pemilihan yang reliable, yang bisa dijalankan, yang mencerminkan the real aspirasi masyarakat. Jangan titipan itu. How is itu? Bagaimana pencapaiannya itu? Jadi political scientist itu bisa tidak, including you ya, konsep bagaimana ya kita mencari pola pemilihan umum yang lebih demokratis agar tidak dituduh menjadi cukong demokrasi. Scientifically. Pola ini yang kami dulu pakai ketika menghadapi krisis ekonomi. Kan ada krisis ekonomi, high rate inflasi macam-macam. Kemudian ada tim pemerintahan yang gunting uang macam-macam itu. Jadi ada konsep A, maka kita pikir no, harus ada konsep B itu. Nah, lalu pengaduan B sama A. Nah, ketika B diterima, ini gugur. Nah, sekarang ada cukong demokrasi. What is the alternative? Ini yang saya belum lihat sampai sekarang ini. Banyak kritik terhadap ini, tapi no positive konsep seperti Mokhtar, seperti Wijoyo. Jadi beri alternatif ikilo, dadaku. Nah, jadi mungkin tidak, Bung? Mungkin. Dengan teman-teman, dengan operasional yang bisa
dijalankan itu. Sehingga dengan demikian kita tidak hanya bersifat kritis ya, tapi kita mencari penyelesaian. Dengan kritik-kritik saja saya ini tidak melihat selesai ya, soalnya. Memang itu mungkin sekali kalau presiden berhenti menerima informasi dari menteri-menteri yang adalah politisi. Kan itu intinya kan. Jadi kalau homogen, kabinet homogen, memang didesain Pak Emil yang bikin proposal, ini yang bikin kritik, itu bisa jalan. Tapi itu yang sana, Menko perekonomiannya itu ketua Golkar. Dia punya kepentingan dengan jabatan itu. Jadi salahnya dari awal ya. Ketika kita dalam menghadapi krisis ekonomi itu, kita pun tidak menjualnya itu ada seninya ini. Ya. Tidak, aku harus ini. Siapa kamu? Jadi ada tekniknya lah itu. Tapi sebelum teknik itu, mari susun konsep yang komprehensif ya. Nah itu bab 1, tahap 1, tahap kedua, baru kita cari teman-teman yang bisa menjualnya itu, ya, yang menurut pola menang tanpa ngasorake itu, itu. Nah, jadi tapi persoalan saya sekarang, saya tidak melihat konsep itu, jadi saya kesel Pak Menko Polkam ini mahasiswa ngomong kesel, klop. Jadi dan Menko Polkam ini kita ada cukong demokrasi. Oke, so how to cope with it? Iya. Dia ada di dalam, tapi dia ngeluh. Kita cukong demokrasi. Tapi sekarang bagaimana? Karena saudara bisa kita temani itu. Jadi bisa ada bagaimana positif ya? Iki loh. Jalannya itu, way-nya itu. Jadi ada semacam sikap yang konstruktif ya, ilmiah bertanggung jawab, and your conscience are clear. Saya lakukan ini bukan untuk pribadi, saya lakukan ini supaya pemilihan umum ini menyelesaikan ribu-ribu masalah tanah air. Gitu. Nah itu ide semacam itu harus dimulai dengan satu radical break gitu. Kalau nggak ada radical break ya ini orang anggap ya anything goes itu. Jadi ini ada 5 menit lagi. Saya coba rangkum sedikit terus kita minta Pak Emil kasih komen terakhir ya. Ada kecemasan terhadap nasib Republik itu. Karena semua variabel yang memungkinkan orang membaca keretakan bangsa ini ada di depan kita itu. Soal ekonomi, soal keakraban berwarga negara, soal lingkungan, macam-macam itu, soal krisis di kampus. Jadi orang menilai bahwa kalau gelombang COVID ini kemudian bertemu dengan problem persaingan Amerika dan junior superpower Cina masih menganggap dirinya junior superpower karena dia masih mempersiapkan ekonominya untuk membiayai perang itu. Kalau keadaan semacam ini di satu waktu berlangsung intensif, jadi akumulasi dari problem global, problem nasional kita, dan kesiapan warga negara untuk menghadapi ini lenyap, maka kita mesti siap sebetulnya dengan satu perubahan yang tanpa pola itu. Dan sangat mungkin bahwa ide negara kesatuan ini juga mungkin terlalu, ongkos demokrasinya terlalu berat nih, memelihara negara kesatuan nih. Ada obsesi di situ, tapi sekaligus ada kecemasan. Ngapain sih ini Indonesia terlalu besar? Ada ide orang balik lagi pada pikiran, kenapa kita nggak jadi negara federal aja tuh? Toh ada kesepakatan untuk mengasuh bangsa ini, tapi dengan kondisi politik semacam ini terlalu berat, maka beban itu di dalam bentuk federalis bisa lebih gampang dipikirkan. Nah, kita mau mulai bicara itu. Tentu ada kecurigaan bahwa ini mau memecah belah bangsa, bukan, justru untuk memelihara, merawat kembali akal sehat kita. Karena kalau akal sehat kita itu dikondisikan untuk cemas pada perubahan. Seolah-olah kan kita tetap pakai negara kesatuan. Padahal ini negara persatuan, bukan negara kesatuan. Karena kita majemuk maka kita bersatu. Sekarang dibalik, karena kesatuan kita nggak boleh majemuk. Kan ini konsep yang agak lack dari segi logik dan berbahaya secara sosiologis tuh. Karena kita dibikin terus-menerus seolah-olah berbahaya kalau nggak bersatu. Padahal berbahaya kalau keadilan nggak ada tuh. Jadi ini
pikiran yang besar mungkin nanti lain kali mungkin kita masih akan undang Pak Emil untuk deal dengan sikap ini. Saya nggak minta Pak Emil jadi presiden satu negara federal. Ini sebagai ide, karena di masyarakat orang bicara itu tentang kemungkinan bukan memperkecil Indonesia, tapi membuat Indonesia lebih ringan gitu. Jangan dibebani dengan persatuan, NKRI harga mati, itu terlalu obsesif kira-kira. Silakan Pak Emil, kata-kata penutup dan penyegar. Ya. Jadi sebetulnya saya ingin melihat ya dari pengalaman bahwa kalau ada soal itu, maka soal itu kita pecahkan, jangan merubah sistem gitu. Selama kita bisa memecahkan soal tadi itu. Saya lihat kita punya desentralisasi ini masih banyak yang harus bisa dilakukan gitu. Teman-teman kita memang mungkin skillnya kurang, ilmunya kurang. Alright, mari kita didik, bikin program supaya skill secara sistem lambat laut terbina itu. Dan dengan apa yang kita pahami, bagaimana pembangunan Papua sesuai dengan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat Papua. Jadi ketika ada Tembagapura, kenapa dana itu juga tidak mewajibkan putra daerah harus terdidik sehingga otak lubang sumber daya alam diambil, otak Papua diisi. Itu kan simple policy gitu. By decree cepret bisa itu. Nah, bangsa gituan itu. Jadi jangan merubah-rubah otonomi daerah, federasi macam-macam. The way it is being done now, saya merasa masih bisa diperbaiki itu. Dalam hal itu memang inti orientasi dari pembangunan pada manusia. Bukan pada investasi, pada physical growth, pada yang fisik itu, bukan itu. Development is human development, itu kuncinya. Termasuk dalam otonomi, termasuk dalam demokrasi. Jadi kalau dalam demokrasi kita tahap begini, oke, dalam tahap pemahaman demokrasi yang demikian ini, bagaimana ya should be the proper election system itu. Jadi dengan demikian kita peroleh satu sistem dengan kaki kita di atas tanah itu. Sering-sering dalam menghadapi krisis ekonomi orang itu tinggi-tinggi sekali pikirannya itu. Tapi when you ask where is the man, the human resource to do, mana orang mengerjakannya? Ketika tidak bisa dijawab, buat apa kau keluar dengan angkasa teori yang demikian tinggi? Jadi, to summarize ya, bisa ada kita ajak the knowledgeable, responsible scientist, ilmuwan cendekiawan, menggunakan daya kreativitasnya, gimana sih membuat pemilu 2024 lebih sehat, lebih baik, tidak cukong demokrasi. How? Oke, ini titipan pertanyaan yang jawabannya kita tahu tuh. Jumlahnya sedikit sekali dan sebagian ada di sini. Tapi teman-teman, ini pembicaraan kedua dan Pak Emil Salim tetap punya semacam ethics of care terhadap bangsa ini, dan beliau paham bahwa sulit betul untuk menghasilkan kembali Republik yang berpikir. Sulit betul untuk mengucapkan perubahan tanpa harus memperbaiki sistem politik itu. Tapi kita sama-sama ada di situ dan kita percaya bahwa pembicaraan semacam ini bisa memprovokasi, saya sebut aja dengan istilah memprovokasi generasi muda untuk lakukan pikiran radikal tuh. Karena masa depan yang multipolar, yang susah diprediksi, hanya bisa ditemani oleh mereka yang punya kesempatan berpikir. Jadi berpikir terbaik itu adalah masa depan terbaik Indonesia. Saya percaya pendengar dari BMW Records punya simpanan energi untuk menunggu perubahan yang betul-betul kualitatif bersama ide-ide Emil Salim.
teman berpikir saya. Terima kasih.